Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita mau datang menyembah Dia, tersungkur di bawah kakinya. Kita ingin Tuhan saat ini hadir di setiap pujian, penyembahan dan doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali lagi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami membawa korban syukur kami. Kami ingin selalu berada di dekat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, mari urapi kami, layakan kami menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sungguh-sungguh dari awal kita nyanyikan bersama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Yesus. Kami ingin lebih lagi ya Bapa, tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan lebih sungguh lagi nyanyikan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat penuhi bagiku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat. Oh Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sungguh lagi, kita sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhi, oh Tuhan Yesus, penuhi bagiku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sembah Dia, katakan hadirat-Mu kami rasakan hadirat. Kami mau selalu di dalam kasih. Oh haleluya, haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyanyikan daku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bawa hati yang menyembah, bawa jiwa yang haus. Mari kita angkat suara kita, kita mulai menyembah Dia. Oh, malam Shiramayat Karalabu. Oh, perlu akan Engkau.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih sungguh-sungguh lagi naikkan doa kita, kata betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah kau tinggalkan kami, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu beri yang terbaik, Kau selalu memberi rancangan terbaik
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari buka suaranya, kita sembah Dia. Berdoa, saudara, berdoa. Penuhi ya Tuhan setiap kami. Penuhi ya Tuhan dengan Roh Kudus. Bapa, kami tundukkan hati kami. Kami sujudi kaki-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Beri kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan sedang katakan. Berikan kami hati yang mengerti ya Tuhan. Pikiran yang taat. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Kami rindu menjadi ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengarkan firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Bapa, aku berdoa pakai setiap kami, terus untuk menjadi terang, menjadi garam ya Bapa. Kami rindu melihat ya Tuhan, kota kami diselamatkan, seluruh keluarga kami diselamatkan. Tuhan Yesus, pakai kami, pakai hidup kami semuanya. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi jawaban buat setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan
Amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Bapak. Shalom saudara. Shalom saudara yang ikuti secara online. Tidak terasa sudah 5 tahun lebih kita tiap hari menara doa online ini ya di YouTube. Nah hari ini saya ingin bagikan satu hal yang sangat penting buat kehidupan kita masing-masing tentang fondasi. Ya tentang fondasi. Ya semua orang itu kalau mau bangun apapun ya kan nggak mikir bagaimana seberapa tinggi yang aku bisa bangun, seberapa besar yang aku bangun. Biasanya semua arsitek saudara selalu memikirkan ya kan kira-kira yang utama dipikir apa? Fondasinya. Ya kita mau bangun geraha Bethesda, rumah retreat. Juga mereka para yang arsitek berkata, Pak kalau seandainya cuma 1 lantai fondasinya sekian lebih murah. Ya kan 2 lantai sekian lebih mahal. Ya, saya diskusi lah. Kenapa harus lebih mahal kalau tambah. Ya kan, coba dihitung, ya kan, berapa biaya per meter penambahannya, kalau ya kan, dibandingkan dengan harga tanah, ya kan, selalu kita bicara, bikin. Tapi kata kuncinya fondasi, ya kan, tujuannya apa? Kita juga melihat pada waktu terjadi gempa hebat di mana, di Jogja, gitu, itu rumah hancur semua. Karena apa, saudara? Fondasi. Ada berapa yang kokoh, ya fondasi. Nah hari ini saudara saya ingin bagikan buat kita lihat dimulai dari ayat nats kita baca ya. Maleakhi 3 ayat 18. Kita akan baca sama-sama, lihat Maleakhi 3 ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sekali lagi kita baca. Kata perbedaannya, saya mau ini kan. Yuk, 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Kapan kita bisa lihat perbedaannya? Saudaraku. Ya, saya tulis di sini saudara. Ya, saat ada apa? Pencobaan. Saat ada badai. Itulah yang membedakan, itulah yang menentukan yang mana orang bijaksana, yang mana orang bodoh, mana orang benar, mana orang fasik. Kalau tidak ada badai, tidak ada pencobaan, kayak contoh yang perumpamaan Yesus, pernah ingat gak? Ada orang membangun rumah, ya saudara. Yang satu membangun rumahnya di atas batu karang, yang satu lagi membangun rumah di mana? Di atas pasir. Ya saudara, selama tidak ada hujan, selama tidak ada banjir, selama tidak ada badai, dua-dua rumah tetap tegak berdiri. Kapan? Waktu saudara. Saya mau kasih contoh lagi tentang perumpamaan. 10 gadis dalam Matius pasal 25. Saya mau baca saudara, sebenarnya dimulainya dari apa? Ayat Matius 25 ayat 1 itu dimulai dengan kata-kata apa? Enggak dimulai ada gadis bijak, ada gadis bodoh. Enggak. Ayat pertama dia tulis begini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Dia enggak bilang, enggak katakan yang bodoh yang mana. Ya kan saudara? Yang mengambil pelitanya dan pergi apa? Menyongsong, mempelai laki-laki. Sekarang kapan terjadinya perbedaan? Saudara, ketika ayat yang kelima, ya kan? Karena mempelai itu lama tidak datang juga. Kalau mempelainya datang tepat pada waktunya, apa yang terjadi saudara? Mungkin yang bijaksana dibilang bodoh. Yang bodoh kelihatannya bijaksana. Nanti saya akan bahas lebih dalam. Kenapa perlu minyak cadangan? Hidup kita ini perlu ada minyak cadangan. Katakan amin saudara. Itu orang benar tuh dia punya. Bicara minyak cadangan bicara tentang apa? Persiapan. Ya dak. Kita semua udah tahu pasti kan. Bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Betul gak?
kita harus punya minyak cadangan nih. Dan kita harus pelihara minyak ini. Jangan sampai habis. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Ada lagi perumpamaan tentang apa saudara? Banyak ya kesebelasan kayak entah sepak bola lah, entah basket lah. Selalu mereka punya apa? Pemain cadangan. Sehebat-hebatnya kesebelasan itu. Kalau dia gak punya pemain cadangan, itu bodoh itu pelatihnya. Jadi kita ini ketahuan orang Kristen, yang benar-benar Kristen, yang percaya Tuhan, itu dilihat waktu kita ngalami sesuatu, kena apa-apa, ada apa-apa. Panik, ya, bingung, seperti kiamat, atau kita bisa berkata begini, ya kan, tenanglah hai jiwaku. Tuhan pegang kendali. Karena setiap hari hidupku, aku sudah serahkan kendalinya di tangan Tuhan. Aman aku ini. Amin saudaraku. Ya, jadi hari ini saya ingin bahas, saudaraku Yesus Kristus ya kan, tentang kita mau jadi orang Kristen yang disebut sebagai orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Nah, Rasul Yakobus dia jelaskan ciri orang bijaksana itu apa. Itu sama seperti perempuan bijaksana yang siapin minyak cadangan. Jadi ini perlu ada latihan rohani. Karena bawa minyak ini kan gak gratis sebenarnya. Memang diberikan oleh Roh Kudus, tapi kita harus pelihara ini. Saudaraku, ya, harus ada disiplin yang kita harus bangun. Ada 3 hal saudara untuk kita bisa membawa minyak cadangan. Ya, coba kita baca Yakobus 1 ayat 26-27. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah Jadi orang yang punya, yang membawa minyak cadangan adalah orang yang apa? Mengekang lidahnya, itu yang pertama. Dia ada 3 nih. Yang kedua apa saudara? Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat celah di hadapan Allah. Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, terus dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Ada 3 hal saudara. Orang yang membawa minyak cadangan, orang yang punya fondasi iman nih, fondasi iman ya, saudara. Dia bangun fondasinya dengan 3 hal. Ya, firman ini katakan bahwa pertama saudara saya harus apa? 3 ciri. Ya, dia jadi pelaku firman apa saudara? Yang pertama apa? Dia seorang yang mengekang lidahnya. Yang kedua apa? Seorang yang melayani dan menolong orang lain. Saudara pernah nanya nggak sama dalam doa saudara? Kenapa kok ibadah yang murni dan tidak bercacat celah di hadapan Allah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka? Ini gambaran sebenarnya. Esensinya, filosofinya adalah apa? Kalau kita menolong, melayani, membantu janda-janda yang miskin, anak-anak yatim piatu, mereka tidak punya kemampuan untuk membalas kebaikan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuatlah karena seperti Tuhan sudah mengasihi kita tanpa apa? Tanpa pamrih, tanpa syarat. Nah itu poinnya sana. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Seorang yang menjaga hatinya dan pikirannya. Saya ingin ajak saudara untuk membahas poin yang kedua dan ketiga. Karena poin yang pertama ya dibahas di mana? Di doa pengurapan. Di doa pengurapan. Nah kita akan bahas saudaraku ya. Sekali lagi saya ingin ajak ibu bapak baca Yakobus 1 ayat 27. 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya tidak dicemari oleh dunia. Jadi sekali saya katakan bahwa ada 2 kelompok masyarakat yang disebut oleh Yakobus. Yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan. Jadi filosofinya apabila kita berbuat baik kepada mereka. Ya kan saudara, kita melakukannya dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Sebab mereka
tidak bisa membalas kebaikan. Jadi ciri orang yang melakukan firman, orang yang bijaksana, dengar firman dan lakukan. Yang pertama adalah orang ini suka melayani. Katakan suka melayani. Suka menolong, suka memberi dengan murah hati. Ini cirinya saudaraku. Kita ingat ya, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu iblis gambarannya kata Yesus. Tetapi aku datang, Yesus datang, Tuhan datang untuk apa? Ya kan? Supaya kamu mempunyai hidup. Dia berikan hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi ciri orang beribadah kepada Allah. Ya kan? Kita harus tahu. Dia akan serupa dengan Allah. Ciri yang paling menonjol dari Allah itu apa? Murah hati. Saudara pernah dengar gak? Pernah baca buku Adam Grant gak? Bukunya judulnya Give and Take. Why helping others drive our success. Dia bilang gini, memberi dan menerima. Kenapa menolong orang lain? Ya, itu mendorong kita menjadi orang yang sukses. Saudara, dia nih Adam Grant ini, saya mau kasih tahu saudara, dia adalah seorang profesor psikologi di Wharton School. Ini sekolah hebat, sekolah bagus saudara. Nah dia temukan saudara ada 3, bahkan 4 ya, tipe daripada orang. Saya mau kasih tahu. Yang pertama dia bilang dia temukan adalah orang yang suka memberi, namanya giver. Katakan giver. Jadi cirinya adalah saudara, orang ini suka memberi tanpa mengharapkan imbalan langsung kata dia. Nah fokus si giver ini adalah apa? Kepentingan orang lain. Membantu, berbagi ilmu, memberikan waktu dan tenaga. Jadi ini riset saudara, ini riset. Dia bukan sekedar ini dia udah teliti orang-orang sukses. Terus memang resiko sebagai seorang pemberi, kata dia dalam bukunya ditulis gini, bisa dimanfaatkan orang lain. Saudara senang gak kalau dimanfaatkan orang lain? Hah? Kalau saya sih saya balik ya, saya tidak dimanfaatkan, tapi saya bermanfaat. Kalau kita taker, ada. Yang kedua taker. Ya kan? Atau yang kedua matcher, ketiga taker, yang empat giver, yang tidak. Gini, kalau saudara hanya orang yang suka mengambil, saudara selalu berpikir, aku tidak mau dimanfaatkan. Ngerti gak? Resiko daripada giver tuh bisa dimanfaatkan. Kalau menurut saya, kalau ada orang bisa memanfaatkan saya berpikir saya bermanfaat tuh. Betul gak? Kan alasan kita diciptakan jadi berkat, betul gak saudaraku? Resiko yang lain adalah kelelahan secara emosional. Capek jadi giver. Karir bisa terhambat. Bisa. Jika tidak bijaksana. Saudara. Keuntungan jangka panjangnya dia bilang gini. Giver yang cerdas dan strategis seringkali menjadi orang yang paling sukses dan paling dihormati dalam jangka panjang. Saya kasih contoh. Misalnya gini. Saudara, saya ini sebagai seorang giver lah. Saya misalnya seorang suka memberi. Saya berikan kepada si A. Kayak tolong habis sampai nyentuh. Sampai benar-benar aku ketolong banget. Si A ini dia kan punya komunitas. Betul gak? Punya komunitas. Dia akan cerita kepada komunitas dia. Dia bersaksi akan kebaikan Tuhan lewat saya. Saya ngerti gak sini? Lalu saya buat baik lagi sama si B. Si B cerita lagi, saudaraku. Dampaknya apa saudara? Semakin sering saya, memang ada, dia bilang ada resiko-resiko. Tetapi tetap di jangka panjang, kalau kamu mau jadi giver, kamu akan menjadi sukses dan dihormatin. Contoh, di Alkitab ada gak? Ada. Seorang yang bernama siapa? Dorcas. Pernah dengar gak nama Dorcas? Saudaraku, saya akan bacakan ayatnya ya. Ya, Kisah 9 ayat 36 sampai 38. Ya, ini contoh. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama siapa? Tabita. Dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi apa? Sedekah. Perhatikan saudara. Ada saya bold tuh. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ya, sudah
mau siap-siap dikubur nih. Lalu tiba-tiba ada berita. Ya. Di Lida dekat Yope. Ya, murid-murid mendengar. Ya. Bahwa Petrus ada di Lida. Lalu saudaraku, mereka yang sudah pernah ditolong, dibantu oleh Dorcas, oleh Tabita, meminta, tolong kamu jemput Petrus. Panggil Petrus, doakan supaya dia hidup lagi. Karena tugasnya belum selesai. Saudara ngerti gak maksud saya? Dan Petrus datang. Petrus doakan Dorcas. Dorcas hidup lagi. Saya ngerti. Pasti Dorcas juga merasa dia kasih baju, kasih apa segala macam. Ada orang-orang yang memanfaatkan dia. Tapi dia berpikir aku bermanfaat kok. Gak rugi. Jangan nyesel pernah berbuat baik. Katakan amin. Nah untuk taker, matcher, sama nama giver yang gak strategis. Saya akan bahasnya nanti. Tentang ini. Karena itu bukan itu poinnya. Saya sedang mau poin bahwa sebagai orang benar, pelaku firman. Saudaraku Yesus, ya kan? Kita harus punya tekad di dalam pikiran kita. Seperti seorang apa? Giver. Katakan amin. Ya, senang memberi tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Selalu fokus kepentingan orang lain. Saya bersyukur tuh istri saya selalu tiap hari mikirin terus gereja nih. Pikirin apalagi yang kita bisa buat untuk masyarakat, untuk gereja, untuk jemaat apa. Ngerti gak saudara? Dari sekolah, dari nanti tanah apa segala macam. Memang kita juga kira-kira orang itu dimanfaatkan. Enggak, bermanfaat. Katakan amin saudara. Ya. Nah ada janji buat saudara mau jadi pelaku firman. Bukan cuma dengar tapi lakukanlah. Karena gini ya, orang tuh lihat kita ini Kristen sejati tuh. Kalau kita tuh gak nipu. Betul gak? Nipu untuk ambil duit dia. Curi. Utang gak bayar. Itu orang lihat ini Kristen yang sejati, ada Kristen yang komit. Dia kayak ini kan. Dia ada seorang pemberi. Dia bisa ngatur baik waktu maupun uangnya. Katakan amin. Nah ada satu janji firman buat kita pelaku firman di Mazmur 41 ayat 2 dan 4. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagia. Makarios. Saudara ya. Apa janjinya? Pertama apa? Tuhan akan meluputkan dia pada waktu apa? Celaka. Kayaknya ada jalannya untuk saudara bisa dilindungi. Ya, yang kedua adalah Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Buktikan Dorcas, saudara. Sehingga ia disebut apa? Makarios di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ngerti gak saudara? Dipermainkan musuh. Kadang diperes, dibikin susah. Kayaknya dibikin orang tuh kayaknya kita gak bisa buat apa-apa. Enggak. Kalau saudara suka memperhatikan orang lemah, Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak akan biarkan saudara dipermainkan oleh musuhmu. 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau kita suka lakukan firman, dengar baik saudara. Kita semua bisa sakit, tapi ingat saudara, kalau tugas belum selesai, seberat apapun sakit penyakit saudara, Tuhan bisa pakai penyakit itu untuk menyatakan kemuliaan dia. Katakan amin. Sakit mati pun untuk menyatakan kemuliaan dia. Amin saudara. Ya kan? Sakit itu bisa untuk supaya kita bisa bertobat, bisa sadar. Tapi juga kita harus minta kepekaan kita dengar suara Tuhan. Juga bisa mendeteksi. Kalau Tuhan bilang, ini waktu tugas kamu udah selesai nih. Aku kasih sakit ya. Ya gak apa-apa. Karena sakit ini akan membawa kita ke surga. Tapi jangan lama-lama Tuhan. Ngerti gak? Tuhan tidak akan bisa memberikan kita pencobaan yang kamu alami. Ya kan? Pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Sama tuh pencobaan sama berkat. Tuhan juga gak akan pernah berikan berkatnya melampaui kekuatan kita. Seperti
pencobaan. Katakan amin. Ini kapasitas kembali. Mau gak jadi pelaku firman? Amin. Pelaku firman apa? Mengekang lidah, suka berbuat baik. Simple kan saudara? Katakan amin. Yang ketiga adalah apa? Menjaga dirinya supaya tidak dicemari oleh dunia. Kita baca sama-sama yuk. Yakobus 1 ayat 27. 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, saya tuh ikutin konklav. Dari awal ikutin konklav yang pemilihan paus itu saudara. Walaupun saya ini bukan orang Katolik. Tapi saya ikutin. Jadi pemilihannya tuh saya puji, benar-benar saya puji sampai akhirnya waktu Kardinal Ignatius Suharyo dia podcast dengan Dubes Vatikan, itu linknya saya kirim ke WA grup Sinode. Sebenarnya ini bagus loh pemilihan seperti ini. Jadi pemilihan paus saudara tahu nggak apa? Saya mau kasih tahu gini saudaraku. Dia bilang begini. Jadi sebelum pemilihan, jadi itu gereja Katolik tuh membeberkan tentang masalah-masalah, kondisi-kondisi gereja dan umat pada saat ini. Lalu apa tantangannya ke depan? Nah, salah satu daripada tantangan, kondisi daripada umat saat ini adalah apa? Sekularisme. Ini kan ayat Yakobus 1 ayat 27. Sebagai orang benar, sebagai orang beribadah, kita harus menjaga diri sendiri tidak dicemari oleh apa? Dunia. Dunia itu sekularisme itu dunia. Kehidupan dunia, pola pikir dunia. Cara ambil keputusan secara dunia. Yang menyingkirkan salib. Menyingkirkan kasih Kristus. Menyingkirkan Kristus. Ya kan? Tapi demi untuk popularitas, kenikmatan daripada dunia. Dari situ mereka doa. Dipimpin orang saya pilih. Yang paus yang sekarang katanya itu gak masuk hitungan. Tapi bisa terpilih lebih dari 2/3. Saya bilang sinode kita ini harus loh. Dan ada satu kata daripada Kardinal Indonesia. Dia berkata begini. Mereka yang masuk ke dalam konklav dalam pemilihan calon paus baru. Mereka yang masuk melihat dirinya, aku calon paus. Dia akan keluar sebagai kardinal. Mereka yang masuk sebagai gembala, sebagai pastor, sebagai kardinal. Dialah calon paus yang baru. Dalam gak kata-katanya? Dalam. Artinya apa? Kalau kita bentuk tim sukses untuk angkat diri kita jadi paus, maka kita kan gak akan pernah berhasil di situ. Karena prinsipnya Yohanes 15:16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku, kata Tuhan, yang pilih kamu. Jadi orang yang beribadah itu dia jaga dirinya. Bagaimana cara menjaga diri? Kita harus jaga pikiran. Kita harus jaga hati. Karena pikiran kita atau hati kita itu tempat mengambil keputusan. Sebelum saudara datang ke tempat ini, kan gak mungkin kaki langsung melangkah ke sini. Pasti saudara sudah ambil keputusan. Keputusan itu ada di mana? Di pikiran kan, betul gak saudara? Di hati, aku mau datang. Datangnya untuk apa? Untuk apa? Ada macam-macam. Aku datang untuk ketemu Pak Sabta. Aku datang untuk dengar firman. Aku mau belajar. Ada yang datang karena kewajiban. Aku kan tugas. Full time segala macam. Tapi diputuskan di dalam apa? Pikiran. Ada yang tapi datang ke tempatnya tujuan yang paling tinggi adalah apa? Aku ingin duduk di kaki Tuhan. Aku mau makan firman. Aku mau isi pikiranku dengan firman. Nah, jadi seorang pelaku firman. Jadi saudara pikiran. Dan keputusan kita itu akan menentukan apa? Apakah kita makin percaya sama Tuhan? Apakah kita akan semakin sehat secara fisik, secara mental? Keputusan kita juga akan menentukan apakah kita semakin baik kualitas hubungan kita dengan sesama kita. Keputusan kita ini saudara, apakah
kita akan mengalami apa? Kemerdekaan keuangan. Ini semua di sini. Makanya kita harus waspadai apa yang harus kita pikirkan. Kalau kita bertekad menjadi pelaku firman, maka firman Tuhan itu akan menjadi filter penyaring dari segala sesuatu yang boleh masuk atau ditolak masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Ngerti gak saudara? Kalau saudara tekadnya tiap hari, aku saat teduh, aku mau dapat pemikiran dari Tuhan. Ketika sepanjang jalan, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita bisa putuskan. Itulah makanan buat pikiran kita. Amin. Kalau kita kunyah, kita kasih masuk, dia jadi makanan. Seperti makanan. Ya kan saudara, semua orang bisa sajikan semua makanan, kita bisa beli semua makanan. Tapi kan kita pilih makanan mana yang boleh masuk ke dalam mulut kita. Saya kasih contoh satu orang bernama Lot. Saudara tahu Lot? Cerita Lot. Dia ini orang benar. Dia ini orang benar. Keluarganya orang benar. Tapi karena dia tinggal di Sodom dan Gomora, Alkitab bilang begini. Kita buka Alkitab kita yuk. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Orang yang benar. Yang terus menerus apa? Menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Di hidup sana. Ayat 8 baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Perhatikan. Dan apa? Setiap hari melihat dan setiap hari apa? Melihat. Setiap hari apa? Melihat dan mendengar apa? Perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara sini. Pikiran kita ada tempat ambil keputusan. Betul gak? Anak-anak Lot. Istri Lot. Saudara termasuk Lot. Tiap hari lihat dengar perbuatan jahat. Perilaku mereka jahat di mata Tuhan. Cara-cara bergaya hidup mereka. Ketika mereka sedang ada masalah. Tuhan menyelamatkan mereka keluar dari Sodom. Karena yang ada dalam pikiran mereka tentang dunia. Tentang Sodom, tentang Gomora. Istrinya nengok ke belakang. Jadi tiang garang. Lalu setelah sampai ke puncak gunung. Tinggal bertiga. Lot dengan kedua anak perempuannya. Anak perempuannya. Karena gak pernah diisi oleh kebenaran firman. Caranya. Akhirnya apa? Dia buat bapaknya, dia bilang, kita harus lanjutkan keturunan. Dia gak percaya kalau Tuhan bisa siapkan laki-laki buat mereka. Dia berpikir, itu pakai cara aja kekuatan. Itu kalau dunia sudah cemari kita akan hidup menurut kebenaran kita sendiri. Kita sulit dapat apa? Feedback dari orang. Kalau dengar firman, itu pasti kayak menggores kebenaran. Akhirnya apa? Dia buat bapaknya mabok. Anak perempuan. Cuma inilah, anak Lot inilah. Yang punya rencana, punya siasat. Itu kan dunia. Itu kan jahat. Betul kan saudaraku? Tidur sama bapaknya satu. Lalu mengandung hamil dan anaknya. Saudara. Yaitu Bani apa? Moab dan Bani Amon. Yang Tuhan mau binasakan. Saya berdoa saudara Kristus kita bisa nangkap di sini. Apa yang saudara kasih makan tiap hari? Kalau cuma kasih makan buat saudara seminggu sekali di gereja, gak cukup. Makanya Tuhan kasih sarana menara doa online. Menara doa buat kita yang bisa datang onsite. Saudara, ini cuma kita kasih makan. Kita gak bisa makan seminggu, itu pun dengan main handphone. Makan tuh konsentrasi duduk. Kalau udah pikiran kita. Karena pikiran ini medan pertempuran, peperangan rohani. Betul gak? Medan perangan. Kita mau takut, apa kita mau kuat? Dan itu hanya bisa kalau saudara dan saya punya apa? Firman. Katakan amin. Itu kan semua firman. Ketahuannya pada waktu terjadinya bencana, pencobaan. Alkitab mengajarkan kepada. Jadi gini,
Sebelum Tuhan mengutus Yosua, saudara tahu tidak? Untuk menaklukkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk apa? Makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa bertindak, mengambil keputusan. Karena dia makan firman, dia isi firman di pikirannya, di hatinya. Itulah tempat ambil keputusan. Dia tindak hati-hati, dari situlah Tuhan buat berhasil dan beruntung makarios. Kadang-kadang hal yang sepele ini ini makanya kita ngelihat kadang-kadang tuh orang Kristen, ya enggak, pendeta, orang anggap dia pendeta besar. Kebesaran seorang tuh bisa dilihat dari perkataannya. Ngerti gak saudara? Loh kok begini, ngomongnya gini. Nah, jadi pada minggu kita belajar. Kenapa? Kembali makanan. Apa? Kita nggak bisa. Dulu kita makan yang sehat-sehat. Dulu. Tapi sekarang makannya apapun dimakan. Itu udah beda. Kita yang dulu yang suka makanan-makanan yang sehat. Berbeda dengan kita yang sekarang yang makan apapun dimakan. Wah, akhirnya kolesterol naik, darah tinggi naik, gula semua, segala macam. Kenapa? Dulu saya cara apa yang dimakan. Kekristenan bukan soal lari jarak pendek, sprint. Tapi kekristenan itu bicara tentang apa? Marah, perlombaan. Mata kita tertuju pada Yesus. Artinya apa? Kita mau terus diperbaharui terus pikiran kita. Supaya saudara bisa ambil keputusan tentang kehidupan rohani gimana itu bisa bertumbuh. Tuhan tidak minta kita sempurna. Tuhan minta kita bertumbuh. Katakan bertumbuh. Tuhan tidak tuntut kita sempurna 10 betul. Tidak bisa salah enggak. Tuhan hanya minta kita bertumbuh. Belajar terus bertumbuh. Katakan amin. Ambil aja keputusan bertumbuh tiap hari 1% aja. 1% setiap hari. Lebih rendah hati, lebih lembut, lebih sabar. Lebih mau murah hati. 1% aja lah. Katakan amin. Gak usah ini. Dampaknya 1 tahun. Itu saudara tahu berapa persen? 3.700%. Saya udah hitung. Nanti saya kasih rumusnya loh saudara. Saya udah hitung. Atau 37 kali dari hari ini. Dampak daripada perubahan yang di dalam. Itu akan mengakibatkan. Isi rekening bank saudara akan berubah. Kesehatan jasmani dan mental berubah. Hubungan-hubungan sosial berubah. Tambah 1%-nya bertumbuh cara kenal sama Tuhan. Ini udah mulai. Makanya Alkitab ajarin kita bagaimana caranya mengganti pikiran-pikiran yang merusak. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang jahat. Dengan pikiran-pikiran yang benar, yang baik, yang positif. Caranya gimana? Kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi Tuhan bilang, khawatir kita berpikir secara apa? Itu pikiran yang merusak. Pikiran yang negatif, itu khawatir. Khawatir itu bahkan pikiran yang jatuh di mata Tuhan. Karena apa saudara? Kekhawatiran itu percakapan kita. Dengan diri kita. Tentang hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kalau tiap hari saudara bicara tentang hal yang gak bisa diubah dalam diri saudara. Saudara itu khawatir. Ya, itu akan rusak di dalam. Tetapi doa adalah apa? Percakapan kita dengan Tuhan tentang hal-hal yang dapat Tuhan ubah. Jangan mau dicemari oleh dunia. Jadi hasil dari doa itu adalah damai sejahtera. Jadi cara memelihara damai sejahtera menjaga pikiran dengan memikirkan hal-hal yang benar, yang baik, yang positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Ya, jangan dicemari. Bagaimana dunia bisa nyemari kita? Lewat apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita
Di mana tuh? Sekarang paling ngeri apa? Handphone, media, scrolling terus. Apa yang saudara lihat itu? Dan handphone tuh enggak salah loh saudara, itu bagus banget. Kita bisa, jadi handphone itu bisa membuat kita tuh naik, makin dekat sama Tuhan. Tapi handphone juga bisa menghancurkan hidup kita dan menghancurkan banyak orang. Betul gak saudara? Tergantung penggunaannya, gimana kita mau milih yang mana. Saudara. Seperti Lot. Ya, dia tinggal di Sodom. Kenapa pilih Sodom dan Gomora? Karena dia pikir tanahnya subur, airnya jernih, ini bagus untuk bisnis peternakan, bisnis tekstil, bisnis daging. Wah ini keren ini. Duit. Tapi habis, dia keluar habis. Jadi pertimbangan, ada temen nanya, Pak Sabta, dia bilang, Pak, dulu pengerja sekarang gak jadi pengerja. Dia kerja saudara sebagai pengantar paket. Pengantar paket. Dia bilang saya ini dapat tawaran untuk naik level. Tapi resikonya adalah saya tidak bisa lagi ibadah Pak. Saya harus kerja 7 hari tiap hari. Dan akhirnya saya akan kumpul dengan orang-orang. Dia bilang yang jahat lah gitu kan. Narkoba lah apa segala macam lah ngomong gitu. Coba. Tapi kalau sekarang saya kayak volunteer. Ya saya datang ya, saya antar paket saya dapat duit. Gitu. Gak ada gak apa-apa. Gimana ya Pak nasihat Bapak? Saya ini pusing. Saya kasih jawaban gini. Kerjaan itu kan sifatnya sementara. Tapi kalau kamu tinggalkan iman dan ibadah yang sifatnya kekal, kamu tuh nanti rugi. Betul gak? Jadi ambil keputusan, ambil kerjaan yang tidak merusak iman dan ibadah. Apapun itu pasti Tuhan cukupin. Jadi karena anak ini kan tanda kutip sih sebenarnya ngeyel ya kali ya. Ya kan suka ngeyel gitu. Saya bilang gini, saya sebut namanya. Coba kamu pikir, jangan sampai aku tidak mau ya. Ya, saya nggak mau kamu. Hidup di dunia susah, hidup di dunia dari pagi sampai siang kok dibakar oleh matahari. Nanti mati dibakar oleh api neraka, aku udah mau. Mendinglah di dunia inilah senang gitu, duit banyak lah ya dah. Mau buat apa segala macam. Di dunia kok dibakar matahari. Nganter paket itu saudaraku. Lalu nanti kau tinggalkan iman, tinggalkan ibadah di dunia. Dapat berapa? Wah dia bilang terima kasih Pak, nasihat ini benar-benar menguatkan hati saya. Kadang-kadang ada orang dikasih nasihat, kasih makanan nasihat itu. Ada yang perlu bubur aja udah cukup dia, udah cukup. Tapi ada yang perlu yang agak sedikit keras ya saudara ya. Ya kan, agak sedikit keras gitu. Nah itu kan seperti kayak daging-daging yang tetelan yang keras itu. Kuat. Amin saudaraku. Jangan, pertama apa saudara? Kekang lidah. Yang kedua apa? Suka menolong, melayani, buat baik. Yang ketiga apa saudara? Jangan cemari pikiran dengan dunia. Saya berdoa, ya kan? Saudara diberkati pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan dan
Tuhan, kami mau menjadi orang benar. Dikenal sebagai orang yang beribadah, yaitu para pelaku-pelaku firman yang bukan hanya mendengar, bukan hanya ngomong, tapi kami menjadi pelaku daripada firman. Hari ini ya Tuhan, kami mau ambil keputusan sesuai dengan firman-Mu, nasihat firman dari Yakobus pasal 1 ayat 27 ini Tuhan. Kami mau memekang lidah kami. Kami mau melayani, menolong, memberi, menjadi pemberi, menjadi the givers. Kami juga mau ya Tuhan menjaga diri kami. Agar ya Tuhan kami tidak dicemari oleh dunia, pikiran-pikiran dunia, hati dunia. Aku berdoa ya Bapa, biar kesukaan kami adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kami mau renungkan itu siang dan malam. Supaya ya Tuhan kami bisa kuat ketika goncangan itu datang dalam hidup kami. Dan kami percaya ada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini kami ingat akan kasih Tuhan yang sudah mengampuni dosa dan salah kami. Kami ingat Engkau sudah menyelamatkan kami. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan kami akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kami. Lewat perjamuan kudus ini juga kami akan mau ambil komitmen untuk melayani Tuhan, melayani sama kami. Dan juga ya Tuhan kami akan terus meriksa hati kami, apakah kami mengasihi-Mu. Hati kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.